Selanjutnya itu ada peran dan fungsi kebijakan moneter. Yang pertama itu ada peran kebijakan moneter. Secara terperinci, peran kebijakan moneter dalam perekonomian dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mencapai target pertumbuhan ekonomi pada berbagai sektor ekonomi, di mana kebijakan moneter yang dilakukan untuk menjaga kestabilan nilai rupiah ini berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada berbagai sektor ekonomi. Nah, nilai tukar yang stabil dapat menstabilkan harga dan inflasi. Dengan kondisi tersebut, kegiatan ekonomi yang dilakukan rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan rumah tangga pemerintah dapat berjalan dengan baik. Kondisi tersebut dapat berdampak terhadap produktivitas produk barang dan atau jasa di berbagai sektor ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi mencapai target. Itu yang pertama, mencapai target pertumbuhan ekonomi pada berbagai sektor ekonomi. Yang kedua itu menjaga kestabilan ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, di mana kestabilan ekonomi dapat tercapai apabila pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali atau stabil. Nah, pertumbuhan arus barang dan atau jasa serta arus pertumbuhan uang berlangsung secara berimbang. Nah, untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan arus barang dan jasa dengan tingkat perputaran uang, bank sentral perlu mengatur jumlah uang beredar. Sampai sini paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Paham, Kak. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga itu ada menjaga stabilan harga untuk mengurangi inflasi. Nah, jumlah uang beredar yang melebihi kebutuhan. Nah, fungsi lain dari kebijakan moneter yaitu antara lain yang pertama, mendapatkan dan mengambil manfaat dari struktur tingkat suku bunga yang paling sesuai. Yang kedua, menyeimbangkan fasilitas kredit yang tepat. Yang ketiga, bagi perekonomian dan menghentikan perkembangan yang tidak semestinya, serta untuk pendirian, pelaksanaan, dan peluasan lembaga keuangan. Selanjutnya itu yang ketiga ada instrumen kebijakan moneter. Nah, di sini ada operasi pasar terbuka atau open market operation. Nah, operasi pasar terbuka ini merupakan kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan Bank Indonesia dengan bank dan pihak lain dalam rangka mengendalikan moneter. Nah, pada operasi pasar terbuka, Bank Indonesia dapat menjual atau membeli surat berharga di pasar uang, misalnya seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Apabila terjadi kelebihan jumlah uang yang beredar, maka Bank Sentral akan menjual SBI sehingga mempengaruhi cadang bank-bank untuk umum dalam menarik uang beredar. Sebaliknya, apabila perekonomian mengalami kekurangan jumlah uang beredar, maka Bank Sentral akan membeli SBI atau sertifikat Bank Indonesia dari bank umum atau masyarakat. Sampai sini paham? Paham, Kak. Oke, kita lanjutkan ya. Yang kedua atau yang B itu ada politik diskonto, discount rate policy. Nah, politik diskonto merupakan suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga sertifikat Bank Indonesia (SBI). Nah, apabila pemerintah melalui Bank Sentral menaikkan suku bunga, maka jumlah uang beredar akan berkurang karena masyarakat atau bank umum cenderung menyimpan uang di bank. Jadi, apabila jumlah uang beredar
menurun atau mengurangi, maka Bank Indonesia itu akan menaikkan, membeli SBI. Nah, apabila pemerintah melalui bank sentral menaikkan suku bunga, maka jumlah uang beredar akan berkurang karena masyarakat akan lebih memilih menyimpan uangnya di bank karena mereka lebih lebih merasa dirugikan karena kurang suku bunganya Selanjutnya yaitu ada kondisi ini mengakibatkan jumlah uang yang beredar berkurang. Nah, ini dapat mengatasi yang dinamakan terjadinya inflasi. Selanjutnya itu ada Bank Indonesia biasanya menaikkan suku bunga saat terjadi inflasi. Sebaliknya, apabila Bank Indonesia menurunkan suku bunga, jumlah uang beredar akan bertambah. Rendahnya suku bunga di bank menyebabkan minat menabung masyarakat menurun. Nah, suku bunga yang turun dapat berdampak positif bagi sektor swasta untuk berinvestasi dan mengembangkan usahanya. Akan tetapi bagi yang mengkreditkan atau bagi yang meminjamkan itu akan lebih merasa rugi karena suku bunganya berkurang. Selanjutnya, itu menurunnya suku bunga biasanya dilakukan pemerintah saat mengalami kesulitan ekonomi, resesi, dan mengalami deflasi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana? Ya, ada Kak. Ya, selanjutnya itu yang jadi kebijakan moneter itu adalah salah satu kebijakan pemerintah yang dibuat oleh pemerintah untuk salah satu solusi mengatasi permasalahan inflasi. Mungkin ada yang bisa menyebutkan nih, apa sih itu kebijakan moneter? Siapa yang tahu pengertian dari kebijakan moneter? Ada yang bisa menjawab? Gimana Kak? Saya Kak. Ya, silakan. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah dalam kurung bank sentral untuk mempertahankan, menambah, atau mengurangi jumlah uang beredar dalam masyarakat. Ya, jadi benar kebijakan moneter adalah kebijakan yang dibuat untuk mempertahankan, menambah, dan mengurangi jumlah uang beredar dalam masyarakat. Nah, selanjutnya nih peran kebijakan moneter tadi kan sudah dijelaskan. Ada beberapa peran nih. Ada apa aja sih perannya dari kebijakan moneter tersebut? Yo, ada berapa? Gimana, Kak? Ya, ada berapa? Ada 3. Ya, apa aja? 1, mencapai target pertumbuhan ekonomi pada berbagai sektor ekonomi. 2, menjaga kestabilan ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 3, menjaga stabilitas harga untuk mengurangi inflasi. Ya, makasih Yuan. Jadi peran dan fungsi kebijakan moneter itu ada 3 perannya. Yang pertama itu mencapai target pertumbuhan ekonomi pada berbagai sektor ekonomi. Yang kedua, menjaga kestabilan ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, menjaga stabilitas harga untuk mengurangi inflasi. Nah, mungkin itu saja tadi materinya. Ada yang bisa menarik kesimpulan dari keseluruhan materi yang kita pelajari pada hari ini? Ayo, siapa yang bisa menarik kesimpulan? Kesimpulannya dari materi kali ini? Ada yang bisa menarik kesimpulan? Jadi, ya silakan Riza. Kesimpulannya mempelajari tentang pengertian kebijakan moneter,
peran dan fungsi kebijakan moneter, dan instrumen kebijakan moneter. Ya, terima kasih Reza. Jadi, kesimpulan dari materi ini, kebijakan moneter adalah salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengatasi yang namanya atau memberikan solusi untuk mengatasi terjadinya inflasi. Nah, agar dapat berdampak terhadap perekonomian nih, agar menjaga perekonomian Indonesia, yaitu mempertahankan kestabilan harga, menjaga agar likuiditas dan perekonomian sesuai kebutuhan, melancarkan transaksi perdagangan, dan mengurangi dampak inflasi terhadap perekonomian. Jadi, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu adalah salah satu solusi untuk mengatasi sesuatu permasalahan yang ada di suatu negara. Sampai sini paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Kak. Oke. Nah, kalau emang tidak ada yang ingin ditanyakan, maka selanjutnya nih sudah paham kan masalah materinya. Nah, saya berikan tugas ya, kalian kerjakan soal uji kompetensi 1, halaman 106 sampai 107, soal pilihan ganda nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, batas waktu pengumpulannya itu jam 15.00 atau jam 3 sore, dikumpulkan ke saya melalui WA pribadi. Seperti biasanya. Paham? Kakak boleh fotokan nggak nanti? Paham, Kak. Oke. Minta foto tugasnya nanti. Ya. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih, Kak. Ya, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, baik dari perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Untuk kalian, semangat belajarnya dan jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Pagi, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Pagi, Bu. Selamat pagi ya, Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Kami undur. Terima kasih atas bimbingannya. Kami ada melanjutkan tugas yang lain. Sampai ketemu untuk PPL yang akan datang, Mbak. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, ya.